Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala kalamahu bitartil ala khairi abdih wa ashrafana bihifdihi wa ta'allumihi wa dirasatihi wa ta'abbadana bitadabburihi wa tilawatihi wa ja'ala dhalika min a'zami ibadati ummatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina hazud darajatal ulya fi hifdzil Qur'an wal amal bisyurutihi wa adabih. Amma ba'du. Para sederek hadirin jamaah dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghadiri dan mengaji serta mengkaji kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu dalam membaca Al-Quran. Mengapa saya perlu memberikan pengkajian ini? Karena menurut pandangan kami, kajian ilmu Al-Quran ini pada zaman-zaman akhir ini jarang yang mengaji dan mengkaji. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengkaji bersama untuk memberikan beberapa keterangan dari kitab Fathul Manan litashihi al-fadil Quran ala qiraati Asim min riwayati Hafiz bin Sulaiman. Dan kitab Fathul Manan ini adalah karangan dari Al-Alim Al-Mukarram Asy-Syaikh Muhammad Maftuh bin Bastul Birri. Beliau termasuk pengasuh dari Pondok Lirboyo Kediri. Semoga dengan kita mengaji dan mengkaji kitab ini, Allah akan memberikan ilmu yang manfaat untuk kita sekalian, ilmu yang bisa membawa berkah untuk hidup kita sekalian, wabil khusus ilmu tentang kita membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran yang kita baca setiap hari akhirnya bisa menjadi sesuatu harapan yang kita harapkan, yaitu syafaat yaumal qiyamah, syafaat di hari kiamat.
Para hadirin, para jamaah, para sederek yang saya hormati, kita sekalian sering mengaji dan mengkaji, tapi pada kali ini kita memang perlu mengkaji dengan secara sebenarnya ini harus bermusyafahah, harus ketemu langsung, sehingga akan lebih memahami bagaimana kita membaca Al-Quran, mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran, bagaimana makhrajul huruf yang kita baca saat membaca Al-Quran. Itu pada zaman sekarang itu memang sudah jarang untuk langsung bertemu dengan gurunya, sehingga kita mengikuti zaman dengan mungkin dengan lewat video ini. Para kaum muslimin umumnya, para jamaah pada khususnya juga bisa ngalap manfaat dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya. Amin. Mari kita bahas kitab Fathul Manan ini sedikit demi sedikit, sehingga bisa kita memahami dengan detail, dengan keterangan yang jelas dari beliau Asy-Syaikh Muhammad Maftuh bin Bastul Birri. Semoga ilmunya bisa melubar kepada kita sekalian, bisa memberikan berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Menika risalah sengaja kula susun lan kula namani Fathul Manan kangge nerangaken tajwid ipun maos Al-Qur'an. Kula sediaaken dumateng sinten kemawon ingkang leres-leres sami bentengaken, sami mentingaken jejegipun waosan Al-Qur'an, minangka dados pedoman ingkang gampil lan kangge tambahing pengatos-atos jadi maksudnya adalah risalah ini sengaja saya susun, kata beliau Syekh Muhammad Maftuh bin Bastul Birri, untuk menerangkan tajwidnya, untuk menerangkan tajwid dalam membaca Al-Quran. Maka saya namakan dengan kitab Fathul Manan. Saya sediakan kepada siapa saja yang benar-benar mementingkan bacaan Al-Quran, yang benar-benar bisa memberikan kehati-hatian. Jadi Fathul Manan ini adalah
pegangan kitab yang sudah disusun oleh beliau Syekh Muhammad Maftuh bin Bastul Biri untuk kita sekalian, wabil khusus para qari'in, orang-orang yang belajar ilmu Al-Quran. Dan isinya apa? Di sini diterangkan lan isinipun menika risalah kula pendhetaken saking kitab-kitab ingkang nerangaken tajwid lan qiraat kanthi dasar ngaos lan penelitian kula. Isinya apa? Kitab Fathul Manan isinya ya risalah-risalah yang saya ambilkan dari kitab yang menerangkan tajwid dan qiraat dengan dasar-dasar dan penelitian saya, kata Syekh Maftuh bin Bastul Biri. Ewa semanten menawi wonten risalah mangke manggihi kelepatan, seandainya nanti menemui kesalahan, inggih kersa maklumaken, maka harap maklum bilih al insan mahalul khotowan nisyan, karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Tidak ada orang yang tidak pernah salah dan tidak ada orang yang nggak pernah lupa. Maka pembicaraan yang akan dibahas nanti itu adalah ittifaq bainal qurra, artinya kesepakatan di antara para ahli qiraah. Namung kula khususaken miturut qiraah Imam Asim an riwayat Hafiz. Tetapi dalam kitab ini dikhususkan dari jalannya Abi Muhammad Ubaid bin As-Sobah. Jadi apa yang kita baca selama ini itu kita mengikuti qiraahnya Imam Asim yang diriwayatkan atau yang dipopulerkan oleh Imam Hafiz. Kebanyakan di Indonesia ini, bahkan di dunia, Quran yang dibaca ini mengikuti Imam Hafiz. Ya, Imam Hafiz itu yang mempopulerkan, yang memiliki qiraahnya, yang menciptakan qiraahnya adalah Imam Asim. Itulah satu-satunya satu imam yang banyak sangat diikuti oleh kita semuanya di Indonesia, bahkan di luar negeri kebanyakan mengikuti Imam Asim. Karena imam-imam qiraah itu tidak hanya Imam Asim, banyak sekali, karena makanya ada istilah qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu qiraah yang diriwayatkan oleh beberapa imam 7. Di samping ada Imam Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz, ada Imam Nafi', ya, yang meriwayatkan adalah Imam Warosh. Kemudian ada Imam Ibnu Katsir, ya, yang meriwayatkan Imam Kumbul. Kemudian ada Abu Amrun yang meriwayatkan Imam As-Susi. Kemudian ada Imam Ibnu Amir yang meriwayatkan Imam Ibnu Zakwan.
Ada lagi yang namanya Imam Hamzah yang meriwayatkan Imam Khalad. Yang terakhir adalah Imam Ali Al-Kisai yang meriwayatkan Imam Ad-Durri. Maka 7 ulama ini yang paling banyak pengikutnya adalah Imam Asim dan Imam Hafiz, ya. Bahkan Quran yang dicetak itu kebanyakan dari Imam Qiraah Imam Asim. Dan imam-imam yang lain itu jarang dipakai karena mungkin Imam Asim gampang dipelajari, ya, sehingga kebanyakan kita semua mengikuti Imam Asim. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk memberikan kekuatan pada kita sekalian bahwasanya imam-imam itu adalah tidak hanya Imam Asim tapi banyak, ya. Maka kalau ada orang membaca Al-Quran tidak pas seperti kita, ya mungkin itu adalah bacaan dari imam yang lain. Jadi kita jangan kaget. Saking menika tumrap tiang awam kados kula, khususipun minal hafidin wal qari'in wal qaimin, ya, maka tiang-tiang awam seperti saya, kata beliau Syekh Muhammad Maftuh bin Bastul Birri, dan bagi para hafidin itu orang-orang yang penghafal Al-Quran, wal qari'in, dan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, wal qaimin, orang-orang yang selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Penting sangat lan betah sangat, penting sekali dan sangat dibutuhkan memiliki kitab ini. Mangertosi lan ngamalaken isinipun risalah menika, agar bisa mengetahui dan bisa mengamalkan isi dari risalah ini. Amargi sakmenika sampun awes-awes sangat ingkang nyinau lan mangertosi dhateng kutubut tajwid wal qiraah, karena di zaman akhir ini jarang yang benar-benar mengetahui tentang kitab-kitab tajwid dan tentang aturan dalam qiraat, dalam membaca Al-Quran, sehingga kitabipun lajeng kirang kelampah. Maka kitab tentang pembahasan ilmu Al-Quran kurang begitu laku, kurang laris, ya. Lan ugi wontenipun susunan enggal berbahasa Jawi utawi Indonesia ingkang dereng saged ngumpliti, apalagi kitab ini berbahasa Jawa pegon, ya. Kadang banyak orang tidak memahami tentang Arab pegon. Lajeng kaprahipun tiyang maos Al-Quran, maka umumnya orang membaca Al-Quran sami kirang pangertosanipun datang hukum-hukum dan waosan Al-Quran.
kurang mengerti dari hukum-hukum dan bacaan Al-Quran. Asal membaca pokoknya asal ketok suarane apik ya, suaranya bagus, jalan saja gitu ya. Tapi kalau diteliti ya kadang masih banyak berbagai macam kesalahan. Para hadirin yang saya hormati, para sederek semuanya yang dirahmati Allah, itu kata pengantar dari beliau, sehingga beliau Syekh Muhammad Maftuh bin Bastul Biri sangat menekankan kepada kaum muslimin, wabil khusus para qari'in, para hafidhin ya, untuk bisa memiliki kitab ini, untuk bisa dipelajari, yakni kitab Fathul Manan, agar saat membaca itu benar-benar menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, tidak asal membaca. Banyak orang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami, tidak mengerti aturan bacaan-bacaannya, sehingga membacanya pun asal-asalan saja. Maka agar kita mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, maka sebaiknya kita juga belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Apalagi kita memiliki guru yang menuntun kita secara ketemu, itu akan membawa berkah tersendiri ketika ngaji langsung kepada guru. Nah, bagaimana kalau ngaji di YouTube? Boleh enggak? Ya boleh saja, tetapi itu kurang barokah ya. Di YouTube itu hanya untuk penambahan, untuk tambahan ilmu, untuk pengalaman dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak ada salahnya kalau belajar dari YouTube, tapi itu hanya sekedar untuk penambahan pengalaman dalam kita mengaji Al-Quran atau mengkaji Al-Quran. Maka yang paling baik adalah ketemu langsung dengan guru yang mengajari Al-Quran itu sendiri. Para jamaah yang saya hormati, mari kita langsung masuk tentang bab tajwid. Bayanut tajwid, keteranganipun tajwid. Ini tentang keterangan tajwid itu apa. Ayyuhal qari'un waffaqani Allah wa iyyakum, mangertoso bilih ibadah maos kalamullah menika tashihu qiraatil huruf, andamel sahih utawa leres dateng huruf-huruf lan sedaya waosan mawi angginakaken tajwid. Jadi ibadah membaca Al-Quran itu ketika membaca Al-Quran menggunakan tajwid, itu namanya ibadah dalam membaca Al-Quran. Berarti apa? Seandainya membaca Al-Quran tanpa tajwid, ya tidak dianggap ya, karena tidak mengikuti aturan para ulama. Maka berhati-hatilah ketika kita membaca Al-Quran, harus didasari dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh para ulama. Mboten kok mau cepet-cepetan ngantos kelempit-lempit hurufipun, tidak cepet-cepet ya. Kadang bahasa Al-Quran cepet-cepetan,
Katanya biar cepet rampung, biar cepet katam. Itu ya, biasanya ketika membaca cepet pasti banyak huruf yang kelempit ya. Lan kicalan hak-hakipun waosan, dan hilangnya hak-haknya huruf yang benar saat membaca. Utawi dipun damel model-model lahan lan sedaya ingkang boten dipun parengaken, kadang dibuat-buat membacanya ya, dibuat-buat membacanya, kadang panjang tidak panjang malah pendek, sing pendek malah dipanjangkan ya. Kadang mengikuti nada suaranya sendiri, akhirnya didengarkan pun tidak nyaman yang mendengar. Jalaran anggina akan tajwid menika hukumipun fardhu ain, maka sesungguhnya menggunakan tajwid dalam membaca Al-Qur'an itu adalah fardhu ain. Kanti nas Quran, hadis lan ijma'ul ummah, dengan nas hadis, nas Quran dan ijma' para ulama. Jadi mempelajari tajwid itu hukumnya fardhu ain, bukan fardu kifayah apalagi sunnah ya. Maka fardhu ain itu berarti fardu secara individu, seperti sholat fardu itu namanya fardhu ain, semua harus melakukan ya. Maka ketika orang membaca Al-Quran, siapapun harus mengikuti aturan-aturan tajwid yang sudah direkomendasikan oleh para ulama-ulama kita. Jangan meremehkan tajwid ya, karena itulah termasuk adab dari membaca Al-Qur'an. Dalilnya apa? Dalilipun Quran kados qaulihi ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Macaha pertelo lan alon-alon sira ing Quran lan kelawan jelas temenan, bacalah yang jelas dan tenang. Alon-alon itu namanya apa? Tenang, bukan lendek, bahasa Indonesianya apa? Pelan ya. Kalau pelan ya ora tekan-tekan ya. Jangan pelan-pelan, tapi yang hati-hati, jelas dan hati-hati dengan mengikuti aturan tajwid. Dawuh warattil menika dipun pahamaken niku adalah jelas. Warattil niku jelas. Tartil niku jelas. Jelas itu semua hurufnya kena semua. Semua hurufnya tidak ada yang tugel, tidak ada yang kabur. Ya, itu namanya warattilil Qur'ana tartila. Dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Maka Sayyidina Ali ngendika at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu mengikuti tajwidnya huruf dan mengetahui berhentinya. Itu namanya tartil. Jadi mengetahui tajwidnya huruf dari alif, ba, ta, sa sampai ya, semuanya mengetahui, dan mengetahui di mana berhentinya dan di mana memulainya, itu namanya tartil. Itu menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tidak asal-asalan membaca dan tidak asal-asalan
berhenti, ya. Maka ketika berhenti pun harus tahu bagaimana saya berhenti, di mana saya berhenti, itu harus tahu. Kadang itu tidak menjadi hal yang bermasalah bagi orang-orang yang tidak memahami tentang tajwid, padahal itu kadang bermasalah, ya. Karena kadang kalimah Al-Quran itu ada dua kalimah yang dijadikan satu. Kalau secara ilmu nahwu seperti mudhof ilaih, ini tidak boleh berhenti di kalimat yang pertama, harus berhenti di kalimat yang kedua. Itu ya. Kadang kalau nggak tahu ya berhentinya di kalimat yang pertama, padahal harusnya di kalimat yang kedua. Itu contohnya seperti itu, ya. Kalimah yang seperti nahwu dikatakan kalimah idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, ya. Lajeng dalilipun hadis antawisipun kados qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil hadisnya Rasulullah juga ada yang berbunyi rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Pirang-pirang wong maca Quran nanging Quran sing diwaca malah bendoni maring wong sing maca. Banyak orang membaca Al-Quran tetapi justru Al-Qurannya malah memberikan bendu pada orang yang membaca. Artinya apa? Kalau membaca itu sampai merusak bacaannya atau merusak maknanya Al-Quran, sebab tidak mau mengamalkan dawuh-dawuhnya dan aturannya para ulama. Nah, itu asal membaca, ya. Jadi banyak orang membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui aturan-aturan Al-Quran itu sendiri, ya, maka rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kita baca Al-Quran tetapi Al-Qur'annya tidak memberikan syafaat, malah melaknati kita kalau kita membacanya tanpa aturan tajwid, aturan yang direkomendasikan oleh para ulama. Itu dalil hadisnya, ya. Lah dalil ulamanya apa? Ijmal ulama. Dene dalil ipun ijma ulama, buktinipun panci sedaya mufakat majibaken tajwid awit saking para sahabat ngantos dugi ulama zaman sakmenika. Saking kasebat wajibipun tajwid menika kanthi hujjah ingkang kiyat sanget. Mila sae sanget nadhamipun Syekh Syamsuddin Ibnu Al-Jazari di dalam kitabnya Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Maca Quran nganggo tajwid wajib rasa sapa wonge ra bagusi iku dosa, ya. Baca Quran pakai tajwid wajib. Barang siapa tidak buat bagus itu dosa, ya. Itu dalam kitab Al-Jazariyah, ya. Ternyata mempelajari tajwid adalah hatmun lazimun, wajib tenan, ya. Dan yang tidak belajar tajwid maka asimu, ya, berdosa. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang tajwid.
Para hadirin sederek sedaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam ini adalah untuk pembukaan dalam kita mengaji dan mengkaji kitab Fathul Manan. Keterangannya bagaimana tentang bagaimana ta'rifnya tajwid dan bagaimana caranya melafalkan huruf, ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang, sedikit demi sedikit kita akan mengaji dan mengkaji kitab Fathul Manan ini agar kita bisa faham dan mengerti tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, sehingga pada kesempatan ini saya cukupkan sampai di sini saja. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita sekalian. Semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita sekalian. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu tajwid, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, agar kita mendapatkan pahala dalam membaca Al-Quran. Demikian pertemuan kali ini, semoga manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.